Selepas mengalahkan mereka semua, para preman-preman tersebut kabur ketika polisi datang. Di sisi lain, Fitri semakin dekat dengan Lingstan. Bahkan Lingstan sangat tidak percaya kalau dirinya bisa berpacaran dengan artis idolanya. Namun kebahagiaan mereka itu ternyata hanya sementara, karena di sisi lain ada yang sangat cemburu, yaitu manusia setengah dewa antara laki-laki dan perempuan. Saya yakin biarpun kalian juga semua pasti akan berpikir dua kali. Berkat cinta lokasi mereka berdua, produk-produk yang mereka bintangi laku keras di pasaran. Bahkan sang bos besar mengagumi mereka berdua, terutama Lingstan memerankan model tersebut. Sang bos besar yang bernama Umar mematenkan Lee dan Fitri sebagai produk model yang mereka bintangi seluruh produk-produk mereka. Sementara itu John hanya pasrah karena sudah tidak mendapatkan lagi kepercayaan. Dia hanya bisa mendapatkan iklan-iklan yang sangat receh, dan itu sangat membuatnya frustasi dan depresi sangat berat. Wow. Singkat cerita, Lee yang mendapatkan panggilan, ia langsung menuju ke bos besar, yaitu Omar. Rupanya Lee menolak memerankan sebuah iklan, yaitu iklan es krim, karena dia mendengar kabar bahwa es krim tersebut sangat beracun. Tak lama dia menyampaikan ke seluruh media bahwa es krim tersebut sangat beracun. Akibat dari berita tersebut, para masyarakat berdemo dan saham dari Omar turun gratis. 1 tahun kemudian, Lee dan Fitri mendapatkan penghargaan sebagai artis fenomenal karena mendapatkan banyak dukungan dan para penggemar. Di momen tersebut, rupanya Lingstan sudah mempersiapkan sebuah cincin untuk Fitri, dan mereka akhirnya bertunangan dan akan menikah secepat mungkin. Di balik kesenangan Lee, rupanya ada beberapa orang yang sangat tidak suka dengan dirinya. Mereka bertiga kemudian mengatur siasat untuk melukai Lee. John kemudian pergi di luar untuk mencari seorang preman lokal, dan ternyata preman tersebut adalah Raffi. John memberikan sejumlah uang untuk menghabisi seseorang. Raffi kemudian bertanya siapa yang harus dia habisi, dan ternyata dia adalah Lingstan. Raffi kemudian mengembalikan uang tersebut dan menawarkan diri untuk bekerja sama karena memiliki musuh yang sama. Selepas menghadiri acara penghargaan, Lingstan kemudian balik. Namun dalam perjalanan ia dipepet oleh 2 mobil. Dan dalam seketika Lingstan pun tidak ada. Ia rupanya sudah dibawa dalam gudang. Meskipun dalam keadaan terikat dan mata tertutup, ia masih bisa melawan dan menghabisi mereka semua. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Namun Lingstan tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya, warga kemudian mendekati mobil yang ternyata di dalamnya adalah Lingstan. Lingstan pun kaget dan terbangun. Ia lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Lingstan kemudian membersihkan badannya. Ketika lagi asik membersihkan badannya, ia tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah luka kecil yang ada di bahunya. Namun dia tidak memperdulikannya. Sementara itu, keluarga Fitri sedang mempersiapkan acara pernikahan yang waktu dekat akan diadakan. Singkat cerita, ketika Lingstan hendak ingin menyisir rambutnya, tiba-tiba dia melihat rambutnya rontok. Ia lalu kemudian pergi di dokter pribadinya, yaitu Dokter Fasu, dan menjelaskan kejadiannya. Tak lama Dokter Fasu memberinya sebuah obat anti alergi.
Penderitaan Lingistin belum sampai di situ. Ia mengalami giginya mulai rontok. Tak lama dia menemui lagi dokter pribadinya dan menjelaskan kejadiannya. Sang dokter mengatakan akan memeriksanya di laboratorium. Karena belum ada perubahan, Lingistan lalu pergi menemui dokter Fasu dengan memakai masker, kacamata, agar dia tak dikenali. Sesampainya di depan dokter Faksu, ia menjelaskan seluruhnya dan badannya mulai menua perlahan-lahan. Dokter Fasu mengatakan kepada Lingistan bahwa dirinya terkena penyakit kelainan genetik dan sampai sekarang obatnya belum ditemukan. Mendengar hal itu, Lingistan merasa terpukul. Ia lalu bersedih sambil berkata kepada dokter Fasu bahwa identitasnya jangan diberitahu Fitri karena dia belum mengetahuinya. Lingistan pun pergi meninggalkan dokter Fasu. Semenjak hari itu, Fitri sudah tak mendapatkan lagi kabar dari Lingistan. Bahkan ibu Fitri mendesak Fitri agar mencari laki-laki lain. Namun Fitri dengan tegas akan menunggu Lingistan karena dia pasti akan datang. Setelah mendapatkan virus, tubuh Lingistan perlahan mulai menua dan menimbulkan muka yang sangat menyeramkan. Bahkan dirinya sendiri sangat menakutkan jika dia melihat dirinya. Karena merasa frustasi, Lingistan lalu menghancurkan kaca-kaca tersebut. Namun, Babu, sang sahabat yang sangat menemaninya, menyelamatkan dirinya. Dan Lingistan lalu berkata kepada Babu ingin bertemu dengan Fitri. Fitri yang saat itu sedang berdoa di kuil dan Lingistan sedang berada di luar untuk menunggu Fitri keluar dari kuil. Namun ketika melihat Lingistan, Fitri merasa jijik dan ketakutan. Ia lalu pergi meninggalkan Lingistan. Selang beberapa saat, Fitri kemudian memanggil Lingistan. Lingistan yang melihat itu langsung lari dengan senangnya. Namun ternyata tiba-tiba Fitri mengeluarkan uang. Betapa kecewanya Lingistan. Ia pikir dirinya seorang pengemis. Merasa dirinya sudah tidak berguna lagi, Lingistan mulai mencoba mengakhiri hidupnya. Namun dia diselamatkan oleh temannya. Lingistan kemudian dirawat oleh seorang dokter profesional. Sang dokter tersebut menanyakan kepada sang sahabat siapa dirinya. Sahabat tersebut mengatakan dia adalah Lingistan, artis yang sangat terkenal itu. Karena kaget, dia meminta semua surat-surat kesehatan dan semua formulir-formulir yang ada. Tak lama, sang dokter menyuruh asistennya untuk membawakan tes urin kepada dirinya untuk diperiksa. Selang beberapa saat, Lingistan mulai sadar dan terbangun. Dia mulai emosi karena dirinya masih hidup. Tak lama sahabatnya datang menyenangkannya. Ia lalu berkata, Tuhan saja tak mau mengambilku. Sahabatnya pun bilang, jangan berkata begitu Lingistan. Kalau memang Tuhan tak mau mengambilmu, maka ada pekerjaan yang harus kau kerjakan. Mendengar hal itu, Lingistan lalu pergi menemui dokter Fasu. Ia lalu meminta seseorang yang memiliki postur tubuh yang sama dengan dirinya. Tak lupa, dia memakaikan cincin tunangan agar Fitri bisa mengenalinya dan meledakkan diri bersama mobilnya. Mendapati Lingistan telah tiada, hati Fitri sangat terluka. Di balik itu semua, Lingistan hanya bisa melihat dari jauh. Di saat Fitri lagi bersedih, tiba-tiba ibunya masuk rumah sakit. Rupanya sang ibu meminta Fitri untuk segera menikah dan mencari laki-laki lain. Namun, Fitri masih berpikir dua kali. Tetapi, melihat kondisi ibunya yang lagi sekarat, mau tak mau, Fitri harus terpaksa mencari laki-laki lain untuk menggantikan Lingistan. Acara lamaran diadakan, namun semua laki-laki menolak. Mereka semua beralasan tentang kewanitaan Fitri karena selama ini dia selalu bersama-sama dengan Lingistan. Dan pada akhirnya semua laki-laki mundur. Sementara itu sang dokter profesional
telah menemukan sebuah penyakit yang diderita Lingstan, yaitu sebuah virus A. Namun ketika dia menanyakan keadaan Lingstan, ternyata Lingstan telah bunuh diri. Setelah pencarian jodoh tak ada yang mau dengan Fitri karena mereka menanyakan masa lalunya. Dr. Fasu sangat marah. Ia lalu berkata, seandainya aku punya adik laki-laki, aku tak peduli dengan masa lalu Fitri, pasti akan kunikahikan dia. Tak lama ibunya mengatakan, Dr. Fasu saja yang menikah dengan Fitri. Lingstan yang mendengar hal itu merasa senang karena hanya Dr. Fasu lah yang bisa menjaga Fitri. Dan pada akhirnya pernikahan Fitri diadakan, meskipun Lingstan hanya bisa melihat dari jauh. Secara tidak sengaja dokter profesional lewat dan melihat Lingstan. Ia lalu memberitahu Lingstan kalau tubuhnya tersebut terkena virus yang sengaja disuntikan. Lingstan lalu melihat Raffi yang sedang keluar dari mobil hingga menuju ke lantai atas. Ia lalu mengikuti Raffi. Sesampainya di sana dia melihat semuanya dan dia baru tahu ternyata mereka lah yang melakukannya. Mereka semua menginjak Lingstan dan mengolok-oloknya. Selang beberapa saat Dr. Fasu keluar, Lingstan lalu menceritakan kejadiannya kalau mereka berempat lah yang telah melakukan pada dirinya sehingga tubuhnya menjadi tua seperti ini. Ternyata pelaku utamanya adalah dokter pribadinya, yaitu Dr. Fasu. Mungkin kita berpikir, kok bisa Dr. Fasu? Dia kan dokter pribadinya. Sekarang aku akan menjelaskan bagaimana bisa. Di masa-masa puber Fitri, dia mulai menyukainya. Bahkan jika ada yang mendekati Fitri, dia sangat marah. Semenjak Fitri dekat dengan Lingstan, dia sangat cemburu. Maka dari itulah dia bergabung dengan John dan teman-temannya, termasuk mengusulkan sebuah virus yang sangat mematikan, yaitu virus AI. Jadi, di saat Lingstan diculik, ternyata semuanya sudah berkumpul di bekas gudang tersebut dan menyusun rencana. Lalu, sang Dr. Fasu datang menyuntikkan sebuah virus yang sangat mematikan tersebut hingga tubuhnya hancur dan tak bisa lagi sembuh. Lingstan yang mendengar hal itu sangat marah pada Dr. Fasu dan bersumpah akan membalasnya. Namun ia berusaha untuk dibunuh, tetapi Lee berhasil mengambil pecahan kaca untuk membuka tali yang diikat pada dirinya. Kini kita telah mengerti, ternyata pria tua tersebut adalah Lingstan, yang di awal film kita diperlihatkan dia berusaha untuk menculik Fitri.